tapi melebar ke kitab Musa. Pertanyaan ke Bang Billy, apa hubungannya si RK sebagai Kristen dengan kitab Musa? Silakan. Nggak ada hubungannya, kan Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, pada orang-orang Yahudi sekarang itu. Jadi kalau dia mau masuk ke dalam agama Yahudi dengan sebuah ketetapannya ya harus terikat, tapi kan nggak bisa mereka. Nah, terus lihat betapa paniknya dunia kekristenan, para apologetnya ketika mereka sudah tidak bisa menemukan dasar untuk membela iman mereka dalam kitab-kitab mereka karena sudah diketahui. Mereka pergi ke Talmud, mereka pergi ke Targum. apa namanya, Targum. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Nah, artinya kan mereka sudah lagi pengen mencari lagi pembenaran, tapi mereka tipu caranya. Lihat tadi, dia pakai Sukah 52a. Itu berbicara bukan Mesias ben David yang akan mati. Dia bilang, lihat ini. Nah, harusnya host itu harus memeriksa benar nggak itu bunyinya begitu. Si RK cuma bilang nih Mesias, terus bawahnya mati. Memang ada kata Mesias di atas, tapi di bawahnya mati. Itu yang mati Mesias ben Yosef, bukan Mesias ben Daud. Nah, bukannya Mesias ben Yosef. Iya, Mesias ben Yosef itu kalau kita temukan clue-nya ada di dalam Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan melihat kepadaku atas mereka yang tertikam itu dari situ asal usulnya. Nah, menurut Suka 52 itu yang mati itu Mesias ben Yosef. Ketika Mesias ben David melihat Mesias ben Yosef, terus dia bilang gini kepada Tuhan, kiranya terhindarlah aku dari nasib yang sama seperti Mesias ben Yosef. Tuhan kasih dalam kitab Mazmur ayatnya bahwa engkau akan hidup begitu. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan Yesus, dengan Mesias ben David. Itu udah kacau itu. Nah, apalagi kemarin mau pakai Targum. Wah, Targum Yonatan. Astaga. Kejadian 3:15. Ya, itu artinya apa itu? Kalau orang-orang itu kembali kepada Tuhan, keturunannya Adam dan Hawa yang sudah menjauh dari Tuhan, dari kitabnya, ketika mereka menjauh maka setan akan datang untuk menghajar mereka, menggigit mereka, sepertinya gitu bahasanya. Nah, tapi kalau mereka kembali kepada kitab suci, maka mereka akan memukul kepala ular. Dan di akhir zaman nanti mereka akan membuat obat untuk penangkal si setan ini, racun bisa ini, di zaman sang Raja Mesias. Begitu aja. Bukannya sang Raja Mesias itu yang menyelamatkan mereka, tetap perbuatan mereka kembali kepada Tuhan yang akan menjadi obat bagi mereka. Begitu parah itu RK, karena mereka udah nggak ada lagi. Targum Jonathan dan juga Yerusalem itu bercerita tentang hukum Taurat itu ya, Ahia? Nggak bercerita tentang oknum anak Maria gitu loh. Bukan, nggak ada. Dan itu saya pelajari 6 SKS ke beliau, Ahi Billy. Tapi Bang Zuma keren, tadi gimana? buka buku apa Taurat bahasa Ibrani, buku lo ya, bukan PDF, bukan yang ada. Terus dibacain, keren, Mas. Guru saya itu loh di samping lo. Yang di besar itu guru saya itu. Jadi tadi Superbo itu cuma menunggu akhir itu kepleset aja gitu. Kepleset aja gitu. Kan udah nggak ada, lihat deh cara-caranya. Dia itu kepengen ditambahin waktu, dipanjangin lagi, tambah lagi waktu lagi, disekat lagi itunya, apa namanya, tema-temanya, bikin lagi tema ini. Karena nunggu yang tadi itu. Gitu, nunggu kepleset aja gitu. Tapi apa yang disampaikan memang yang penting itu, apa yang kita mau sampaikan itu sudah didengar oleh publik. Sampaikan oleh yang terakhir itu. Iya, betul. Yang terakhir itu terdiam pun si RK. Ini banyak netizen yang minta Bang Billy jadi host netral dong, biar seru nih, biar bisa menjunjung tinggi dialektika. Sampai kiamat RK nggak akan berani kerum Bang Billy, percaya sama saya. Ya itu dia sih. Kenapa? Gue mau nanya lagi Bang Billy nih, satu nih Bang Billy. Di Ulangan 21, 22, 23 itu yang tertikam, yang terkutuk, dikutuk oleh Elohim itu orang bersalah atau orang mulia?
Enggak dong, orang yang salah dong. Yang Yang dikutip, halo, yang halo. dikutip oleh Paulus Galatia Oh, 3:13 itu gimana? Dikutuk apa dikutip? Paulus mengutip itu di Galatia 3:13. Ya nggak, mana ada yang benar dari Paulus. Dia kutip itu artinya yang mereka sembah adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Betul. Iyalah. Karena Iya. salib itu berlaku bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Terkutuk, Tanda-tanda Pak. Iya. oknum tersebut itu adalah pelaku kejahatan. Tuhan berfirman, jangan mayatnya semalam-malaman, jangan menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang kepada nenekmu dari Tuhanmu, jangan. Nah, itu yang terjadi kepada Yesus. Maria Magdalena dan juga Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea pergi ke Pilatus. Pak Gubernur, iya paman, kami ingin mengambil jenazah guru kami, mayatnya. Kenapa? Kami ingin ngurus karena sebentar lagi Sabat. Diturunkan, coba. Artinya apa? Tuhan yang didengar. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan nenek moyangmu sebagai warisan. Diperlakukan terhadap Yesus. Berarti dengan kata lain, mereka mengiyakan kalau yang mereka sembah itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Hashem. Berarti mereka penyembah makhluk terkutuk. Kita mau nangis atau tertawa nih? Nangis atau tertawa? Santai-santai aja. Santai-santai. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang sakit. Iblis yang menderita gitu loh maksudnya. Betul Bang. Bang Andi Tapi moderator. emang itu Bang Andi di bawah yakin. banyak penghujat, moderator dong. Oh iya, sorry. Tapi emang si Superboy itu memang basic keyakinannya Kristen. Waktu aku taunya dari mana? Waktu dia live sama Profesor Meta. Ya lu ke gereja, ntar gua mah sorean aja. Dia lagi jogging tuh di pinggir jalan. Aku dengar tuh banyak, kalau nggak salah, kalau teman-teman yang pernah lihat bisa konfirmasi di bawah. Kristen celah kesempatan yang Kristen. Gimana tuh? Kalau Bom kemarin kan memang Bom kan bacotnya kan benar-benar kacau gitu. Dan memang juga kalau Bang Zuma kalah sama Bom kemarin, terus ya benar tadi udah ada settingan. Jadi yang ini menang segini, ntar dikalahin lagi, ntar menangin lagi, biar balance. Kalau tadi sampai kalah, waduh habis dia. Waktu Bom aja kemarin dia dibully kan sama Kristen juga. Jadi ya memang mesti begitu, dia punya settingannya gitu akhir rumah. Bisa Bang Ardi, cukup 30. Bang Billy ada lagi nih tadi. Nih Bang Billy, ini kan mumpung ada Bang Billy nih. Sering mereka tadi termasuk mengambil nubuatan ke Yesaya 53 itu. Menurut Anda bagaimana? Itu mengambil nubuatan itu untuk Yesus. Itu tadi dia bilang Yesaya 53 ada kata dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tadi kan dia bilang tuh, ya, mekholel di situ bukan menikam, tapi dia dibuat menderita oleh karena pemberontakan kita. Jadi nggak ada kata menikam. Nah, kalau menikam itu di dalam Zakaria 12 ayat 10, dakaru. Nah, itu yang benar untuk menikam. Jadi tidak ada kata menikam dalam Yesaya 53 itu. Banyak sekali di Yesaya 53 yang terjemahnya tidak sesuai, tapi digiring untuk kepada Yesus seperti penjahat-penjahat. Nggak ada penjahat-penjahat situ. Yang ada orang kaya gitu. Yesaya 53 bukan nubuatan untuk Yesus. Bukan. Bagaimana Yesus mukanya jelek. Terus Boleh Yesus, sih, ya. boleh sih kayaknya kalau saya mengatakan boleh sih Yesaya 53 itu digunakan untuk Yesus juga. Tapi ini ada tapinya, harus harus mengiyakan bahwa dia punya keturunan, nikah dong. Yonatan Nah, Nandar itu. lagi yang menang. ya, Dia kan akan dia melihat bilang itu. keturunannya di ayat selanjutnya.
Di Itu ayat ada kata selanjutnya. doro di situ. Ada di Misal 53 ayat 5 ada kata doro di situ keturunannya dan tentang nasibnya. Nah, dia terjemahkannya dan tentang nasibnya harusnya dan tentang keturunannya siapakah yang akan memperdulikannya. Itu yang benar. Ada kata doro di situ diganti jadi nasib. Nah, kalau minta kepada Yesus lebih nggak cocok karena Yesus membuka mulutnya beberapa kali. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, Iya. dia keluh seperti domba dibawa ke pembantaian. Diam Seperti saja. domba yang dicukur bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sampai 2 kali ayat itu berbunyi demikian, tidak membuka mulutnya. Yesus berapa kali membuka mulutnya? Ini nggak pas. Yesaya 96 juga sering dipakai Bang Billy. Ya. Itu lagi. Teks bahasa Indonesianya aja udah jelas seorang putra telah lahir bagi kita, seorang anak telah diberikan bagi kita. Itu kan sudah jelas bahwa di zaman Yesaya itu anaknya udah lahir. Telah kok, itu kan past time, bukan future time. Betul. Aduh, anak TK juga paham itu. Iya, jadi memang sekarang kan Kristen udah habisan stok, makanya larinya ke Yahudi dia. Makanya Gini, nih kurang asem nih. Bang Bil, gini, Ah. kan teman-teman Oten kan suka tuh. Kalau berani di roomnya Superboy, kalau berani di roomnya Superboy. Sekarang saya tantang teman-teman Kristen untuk berdiskusi di roomnya Bang Billy, Yahudi, bukan Islam. Kita konfirmasi dulu. Kita konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi Betul, dulu Bang. sebentar Bang. Kita konfirmasi dulu. Apakah Bang Billy beragama Islam? Bukan. Tidak, oke, bukan kan? Nah, sekarang RK kan tadi nantang-nantang Bang Zuma. Sekarang saya pribadi nantang RK di roomnya Bang Billy, head to head berdua, pakai timer boleh, pakai congor doang boleh. Nah, mau milih mana? Temanya adalah kita buktikan kitab siapa yang layak disebut kitab suci, Quran atau Bible. Kita pakai data. Nah, berani nggak? Enggak lah, sampai kiamat gak berani naik di roomnya Bang Billy. Wallahi, ayo. Tapi persyaratannya jangan pakai kitab orang, pakai yang Yunani aja. Setuju nggak Bang Billy? Setuju. Oh iyalah, masa Enggak. pakai kitab orang. Gimana sih? Jadi kita lucu nih, apologet Kristen ini sudah mulai ke Yahudian sekarang. Pakai Talmud, kaget gua. Pakai Talmud, terus pakai Midras mungkin akan dibawa nanti, baru tafsir sama Targum. Kan seharusnya itu kitabnya dulu, baru tafsir, baru Targum. Jadi begitu cara belajarnya, bukan loncat langsung ke Targum, nggak boleh. Dia langsung ke Targum, komentar para ulama dulu didengerin. Targum kan itu terjemahan yang berisi juga interpretasi, tapi interpretasi para ulama-ulama ini kayak Rashi, Rambam itu perlu didengar dulu gitu. Ini ada pertanyaan yang belum pernah saya keluarkan sebelumnya ke Bang Billy. Ini kita udah lama berteman mulai dari Zoom ya. Kalau seandainya Bang Billy ingin login keluar dari Yudaisme, Anda memilih A, Kristen, B, Islam. Ini juga ada pertanyaan. Woi, Seandainya Bang Billy. nggak bisa login, nggak bisa log out lah, udah di sini. Misalnya, contoh aja misalnya. Nggak bisa misalnya lah. Ah, mana? Oke, kalau Nggak begitu gini, saya permudah. pertanyaannya dirubah Bang Andi gini. Misal Bang Billy keluar dari Yahudi gitu kan. Apakah Bang Billy ingin masuk ke A, penyembah Tuhan, B, penyembah manusia gitu yang bener? Enggak lah. Sama aja Masa itu mah. menyembah manusia. Nggak mau lah menyembah manusia. Kalau gitu saya permudah Bang Billy. Ada ini udah sering saya tanya, saya ulang kembali. Apa? Anda lagi dalam perjalanan, terus Anda ingin ke villa. Sebelah kiri ada gereja, sebelah kanan ada masjid. Anda milih yang mana? Ya masjid lah. Itu kan udah Ya, pernah itu. udah pernah dilakukan bareng Donditan dulu tuh. Waktu Udah terjawab ya. Kenapa Anda nggak milih gereja? Ya itu karena di gereja itu ada salib dan ada patungnya di dalam salib itu. Kita lihat ada kan gambarnya tuh patungnya. Pertanyaan Gue juga mau nanya, gue juga. terakhir, pertanyaan ketiga Bang Billy. Salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Waduh, pertanyaannya serem-serem.
Kan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Gimana sih? Pakai ulangan dong. Iya, itu tadi ayatnya. Terkutuklah orang yang apa tuh? Yang tergantung, yang digantung di atas pohon. Dijawab, jadi salib adalah lambang. Nah, kutuk. Makasih. Terus lanjut. Apakah Tuhannya Bang Billy dan Yahudi sama seperti Tuhannya Kristen? Hah? Tuhannya RK berkelamin? Yang enggak lah. Enggak sama. Enggak sama ya. Mantap. Masa Tuhan itu punya kelamin? Torres suka Enggak lah. ngomong Torres. Oh, Kelamin karena tuh di bawah tuh. pas dialog sering nyamain mereka Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen sama. Perasaan Tuhan Yahudi nggak Bukan pernah gitu ada pertanyaannya. kelaminnya, gua Kalau bilang. mau pertanyaan akademik begini, Bang Billy, sering mereka mengatakan ya Tuhan mereka ada, Tuhan Anda juga turun ke muka bumi menjadi manusia. Pendapat Anda? Ya enggak lah, kan jelas ayatnya. Lo Israel Vekazef. Oh Tuhan itu bukan manusia, udah jelas itu. Terus ada lagi, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa tidak ada kau lihat. Itu hanya suara. Itu. Jadi nggak ada Tuhan itu. Kalau Tuhan ke bumi ini mau hancur lah. Itu kata pendeta mereka si Mongol tuh, yang pelawak itu. Kalian nih Kristen kalau sembahyang, ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir, mati kita semua. Bang Bil, aku tadi sebenarnya mau ngomong gini, cuman keduluan ngetik yang ngetik di bawah. Bang Bil, tolong bikin akun namanya Super Bill, gitu. Jadi nanti di room itu saya tidak akan pandang bulu Bang Bil. Ketika ada yang menyebut nama Nantang Ardiansah, saya langsung ke sana. Oke, boleh juga. Bikin room namanya Super Bill, ya kan? Ketika ada yang menyebut nama Bang Zuma, nanti Bang Zuma kita komunikasikan, kita calling, gitu kan? Ketika ada yang menyebut nama Ardiansah, lu ditantang sama ini, Bang Bil kan punya nomor WA aku, ya kan? Langsung deh WA saya meluncur. Nggak peduli saya pas waktu mandi, saya datang saya. Jangan niru-niru, ada supernya. Room Billy netral aja. Oh. Jangan niru-niru. Boleh. Ntar Oh kita- gini. Bikin room gini. Bukan super pel gitu Bang Bil. Iya, tadi sih aku dengar ya, walaupun tadi Pertanyaan terakhir Bang Billy sebelum Anda standby. Ah. Bagaimanakah gerakan Yudaisme ini yang kitabnya dari dulu 2000 tahun yang lalu diacak-acak oleh orang lain kemudian disalahgunakan? Pendapat Anda dan gerakan Anda sebagai Yudaisme. Iya, jadi orang-orang Yahudi sebelum eranya Rabbi Tovia sama Rabbi Michael Skobach di Kanada, itu mereka nggak peduli, biar aja lu pada nyasar. Nah, sampai Rabbi Tovia itu baca kitab perjanjian baru tuh umur 18, dia cerita. Pas dia baca dia ketawa geli, ini kok ada kitab begini kan? Kok beda sama ini. Nah, perkataan yang ada di situ ngambil di kitab Tanakh tapi nggak sama. Wah, situ di concernnya dia meluruskan. Makanya Rabbi Tovia, ada beberapa orang Kristen ya yang ketemu sama dia 15 menit ngobrol langsung login. Tapi kan nggak bisa langsung login. Gimana loginnya, nggak bisa. Jadi dia belajar dulu lama gitu, baru jadi Bnei Noah dulu. Nah, ada yang akhirnya ada yang kembali masuk Islam, ada yang kembali ke Islam, ada yang tetap Judaism, ada yang Bnei Noah. Sampai sekarang namanya pemimpinnya Leo di Jakarta ini. Nah, yang meneruskan di sini ya cuman aku, karena Rabi yang di yang di Manado itu Yakub Baruk, dia nggak suka debat, makanya kemarin dia dihajar sama Yosua Teu tuh. Emang bukan mentalnya debat kan dia. Makanya kalau ketemu gua Yosua Teu, mantep dah. Itu. Jadi Oke, tetap Bang Billy, apa yang Anda lakukan? Sebagaimana yang dilakukan. Bang Billy, apa aku yang sama Anda lakukan? anak-anak. Aku sama anak-anakku kan Taurat itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Nah, jadi aku ngajarin Torah kepada anak-anakku ngajarin kepada anak-anaknya. Kecuali kita ditanya, maka kita akan menjawab. Nah,
tugas aku di Indonesia ini untuk meluruskan apa yang mereka bengkokkan secara teks dan konteks di dalam sebuah dialektika atau perdebatan atau pembahasan begitu. Oke, Bang Billy, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengikuti cara mereka yang ada di sana itu? Saya nggak usah menyebutkan. Orang lagi keluar sahabat, kemudian ada misionarisme, mereka diludahi, digamparin pakai tas. Apakah Anda melakukan hal yang sama kalau menemukan demikian? Ya, kalau misalnya di tempat ibadah kita yang begitu ya pastilah. Kalau Saya juga saya ingin kan bertanya, lagi Ya boleh. Nah, kalau kita lihat Bang, di Kristen itu ada amanat agung ya. Jadikan semua bangsa, baptis, bla bla segala macam. Amanat agung di Matius. Kalau di Judaism, adakah perintah untuk menjadikan orang-orang atau bangsa lain ini pada jadi Yahudi atau enggak Judaism? ada. Itu kan ada di dalam Taurat. Kasihlah Hashem Elohimu dan segenap hatimu dan jiwamu, dan ajarkan berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi diajarkan kepada anak-anak saja. Nggak boleh kepada orang lain, kecuali orang bertanya. Itu baru kita bisa jawab. Makanya agama Yahudi bukan agama syiar. Jadi memang terkhusus kepada Bani Israel ya, keturunan Yahudi ya. Betul, Oke Bang, betul. terima kasih. Thank Aku you. boleh nanya Lanjut. nggak ini Bang Billy? Boleh, Bunda. Nah, kan kalau di Amerika kan Jewishnya banyak. Kalau kita bilang kan Jewish itu kan agama, ya kan? Nah, agama berarti siapa aja boleh jadi beragama Jewish ya. Nah, saya pengen membedakan antara orang original Israel sama yang cuma ngikut kayak kita orang Indonesia kan berarti dia memeluk agama Islam tapi bukan orang original. Nah, itu yang mana itu? Itu rabi-rabi yang pakai rambut itu original. Kalau yang lain kan banyak dari Polish ya, dari apa? Polandia. Benar nggak? Ya, kalau yang jadi kita lihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan satu Torah berlaku bagi mereka, baik orang asing maupun orang asli Israel dalam Taurat. Jadi orang asing yang mengikut dengan orang Israel dan memegang Torah itu satu hukumnya, Torahnya satu. Nah, untuk dari dulu ya. Nah, untuk yang sekarang membedakannya nggak bisa lewat lihat yang ada payotnya, rambutnya kanan kiri. Karena ada juga yang yang jualan drugs juga, ada juga yang jahat walaupun dia pakai model-model rambut yang kanan kiri itu. Jadi yang benar itu, yang Israel yang benar ialah yang melakukan Taurat. Kalau dia nggak melakukan Taurat, ya dia tidak termasuk Jewish gitu. Ya karena di sini teman-teman kita termasuk klien-klien saya tuh biasanya, gue orang yang dulu nenek moyang gue tuh diiniin sama Jerman gitu loh, kayak gitu. Nah itu, tapi sebagian dia bilang ya yang Holocaust ya. Dan ada satu lagi yang dia ngasih tahu kalau yang itu mereka tuh cuma ini aja, cuma karena dia beragama aja. Dia bukan orang original yang dulu ikut sacrifice waktu zaman Jerman dan lain-lain. Benar ya, memang ada beda dua ya. Betul. Jadi kalau ada orang-orang yang keluarganya itu bekas dihajar sama Hitler, mereka benci banget sama Oten, benci banget mereka. Iya. Makanya kenapa diludahin apa itu? Karena kebencian itu 6 juta orang dihabisin. Iya, 6 juta gitu orang kan? benar. Ya orang jelas kesel tiba-tiba lu. Saya lihat ini di ground zero-nya itu. Di kok ground zero sih? Dekat situ lah, dekat ground zero situ. Lagi bubaran Jumatan, lu bawa salib, ya habis lu. Ya, benar, Kayak begitu ibaratnya. Lagi pas hari raya Sukot, lagi orang Yahudi lewat, set. Punya teman nggak di Amerika yang itu yang jadi rabi? Kenalin dong. Itu Rabbi Tovia Singer, tapi dia udah balik ke Israel. Dia di New York. Oh, dia di New York. Ya memang lebih banyak New York sih daripada LA. Iya, lihat aja tuh yang kayak penguin, yang kayak penguin banyak ngumpul-ngumpul lah, itu mereka dah. Iya benar, kayak penguin. Kok kayak penguin sih? Iya kan hitam kan, hitam.
Ya, kalau di sini di LA dari rumah saya kira-kira 15 mile itu daerah Pico. Ya, kalau di sini di LA dari Jumat itu ada jalan-jalan pakai topi, pakai Dan kopiah. mereka nggak welcome sama orang-orang asing. Mereka Luar. bergrup biasanya jalannya Iya, rombongan. memang grup. Iya, iya benar. Mereka nggak suka kalau mau orang-orang yang nggak seitunya, yang nggak se. Perempuannya juga pakai kerudung itu. Pakai kerudung iya. dan bajunya panjang. Iya, itu namanya sniut, ya. Itu mitzvot atau syariat utama perempuan itu menutup aurat. Oke. Ya. Terima kasih. Welcome, Bunda. Bang Billy, menurut Anda ini kan kitab Anda diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang dibawa oleh si RK. Sekali lagi saya ulang ya, kitab Anda yang dipercaya juga Yudaisme itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dipakai oleh RK dan kawan-kawan. Pendapat Anda, terjemahan itu menurut Anda apakah benar semua atau ada yang salah? Kalau ada yang salah, berapa persen kesalahan kira-kira? Silakan. Oh ya, 85% lah banyak kesalahnya. Baik secara gramatikalnya, bahasa, gramatikal dan juga konteks. Nah, bahaya orang kalau memahami tulisan itu konteks duluan baru teks, nggak bisa dong. Kalau memahami sesuatu itu teks dulu baru konteks. Nah, teman-teman Kristen sering salah. Orang teman-teman Kristen itu yang dibangun doktrin dulu, baru teksnya dirubah supaya bisa menciptakan konteks. Begitu mereka lihat kayak Feruah Elohim merakebet alpeni hamaim, maka roh Allah meleng-leng. Nah Tuhan itu adalah roh. Lihat tuh di ayat Kejadian 1 ayat 2. Tuhan itu roh, itulah sumber daripada Tritunggal. Padahal di situ secara teks dan konteks angin Tuhan. Konteksnya apa? Ketika Tuhan membawa angin untuk meniup yang namanya air yang menutupi daratan, menutupi bumi supaya kering, supaya apa? Supaya timbul yang namanya daratan, sama seperti dilakukan di zaman Musa. Bagaimana Tuhan membawa angin timur untuk meniup sehingga air itu berdiri seperti tembok sehingga orang-orang Yahudi bisa lewat. Seperti itu mekanismenya, teks dan konteksnya. Tapi mereka lewat doktrin mereka baru merubah teks dan konteksnya sehingga berbeda 180 derajat pemahamannya. Sangat basic loh Bang Billy. Menurut Yudaisme itu Elohim itu roh atau bukan roh? Bukan, Elohim itu akan memiliki arti otoritas, ya, otoritas, kekuatan. Nah, jadi misalnya beresit bara Elohim. Nah, pada mulanya Elohim menciptakan. Nah, kata baranya itu udah bukan jamak tapi itu tunggal, singular baranya itu. Karena kalau jamaknya boru. Nah, Elohim di situ menciptakan sendiri. Itu. Oke, izin satu lagi pertanyaan ya. Baru kita ke ini siapa kayaknya Islam sih. Nah, Bang, seperti yang kita tahu ya, Bible yang mereka dalam itu hasil terjemahan Torah Musa ya, Tanakh dari 5 Torah Musa, kitab para nabi dan sejarah. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta ya. Nah, apakah orang-orang Judaism Yahudi ini yang notabene punya kitab ini nggak komplain? Apa secara ikhlas memberikan kepada mereka biar mereka pakai gitu loh? Gimana itu? Nah, ini nyata-nyata itu harus tahu sejarahnya. Jadi pada waktu itu Raja Yunani di Mesir, Alexandria, namanya Ptolemy, memaksa ya otoritas Judaism untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Yunani. Untuk apa? Untuk ditaruh di perpustakaannya dia untuk dipelajari karena dia mendengar hikmat Taurat. Nah, kira-kira kalau di zaman itu Pak Raja minta dalam ancaman gimana? Nah, di dalam hukum Yahudi ada dikata pikuah nefes. Apa artinya? Kalau kita menyelamatkan jiwa kita, kalau kita ingin dibunuh, dihabisi gitu dengan beberapa alasan, kecuali untuk nyembah berhala atau suruh membun-bun, itu mendingan pilih mati. Tapi kalau diancam seperti itu bisa. Jadi terpaksa menerjemahkan itu untuk ditaruh di perpustakaan. Tidak pernah dipakai untuk ibadah. Tidak pernah ditaruh di bait suci itu
Dikatakan dalam Talmud bahwa kejadian itu seperti kejadian patung lumbu emas kesedihannya. Seharusnya itu tidak terjadi. Gitu. Gitu ya Bang. Jadi itu keadaan di bawah tekanan seorang kaisar yang ini ya dalam masa penjajahan ya Raja Ptolemy Alexandria, betul. Jadi di bawah tekanan mereka meminta supaya Torah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya. Itu dengar ya orang-orang Kristen ya. Jadi Dan cuma 5 kitab Musa. Dan cuma 5 kitab Musa kan, Septuaginta itu menghasilkan Pentatokos. Penta artinya 5, tokos gulungan. 5 kitab Musa aja. Nggak ada kitab Yesaya, nggak ada kitab Mazmur. Nah, itu kerjaan bapak-bapak gereja setelah 2 abad lamanya, baru mereka bikin lagi sambung dengan nama yang sama, seakan-akan itu otoritas Yahudi. Padahal itu otoritas bapak-bapak gereja mereka. Disinilah kesempatan mereka untuk mengobrak-abrik. Ya Allah, berarti sama dengan ngambil paksa ya, kemudian yang lain tuh seperti maling ya. Ya Allah, lanjut. Thank you Bang. Nggak ada orang Yahudi ya. nggak ada orang Yahudi memakai kitab Septuaginta di bait suci. Yesus aja di dalam dunia peryesusan nggak pernah dipakai itu bahasa Yunani, nggak pernah. Tanya Sam Aldo tuh, nggak ada di dalam peryesusan pakai Yunani kitabnya. Gitu teman-teman sejarahnya ya, kenapa ada perjanjian lama yang Torah Musa itu, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan di kitab mereka nempel secara paksa diambil. Daripada nggak dituruti ya terancam kan, kata Bang Billy tadi, seperti di Islam kalau nyawa kita terancam lebih baik kita ya udahlah. Itu Satu lagi Bang Billy. soal syariat ya, soal akidah. Lanjut. Sering memakai Kita kan nggak boleh makan babi nih orang Yahudi. Tapi kalau kita ditodongin pistol, makan nggak? Gue tembak lo. Makan nggak apa-apa, itu boleh. Gitu. Bener-bener. Tapi kalau suruh nyembah berhala, nggak mau, mendingan isdat. Makanya kan lihat sejarah ya, pasukan perang salib, terus Inkuisisi Spanyol, itu orang-orang itu disuruh orang Yahudi disuruh menerima Yesus sebagai Tuhan, yang nggak mau mereka, habis dimasukin ke dalam sinagog, dibakar sinagognya, mereka mati di dalam. Itu kejam itu. Jamnya ya Allah. Dengar tuh Oten kekejamanmu. Lanjut. Sudah didengar dia Bunda. Teman-teman Kristen, saya sisain 1-0 ya. Sering mereka juga pakai Kejadian 1 untuk memperkuat konsep Trinitas, Bang Billy. Di Yahudi itu mengenal konsep Trinitas nggak sih, Bang Billy? Nggak ada Trinitas, adanya patriark kami, Bapak leluhur kami Abraham, Ishak, Yakub, yang 3 itu ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu. Oke, sambut dulu yang baru naik Bunda. Heril. Oke, Hairil. Selamat malam. Assalamualaikum, saudara Muslim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan. Saya nggak lama di sini, cuma mau memberikan beberapa aja kata-kata. Tadi itu saya lihat perdebatannya Bang Zuma sama Bang Irka, Masya Allah. Saya bangga dengan Bang Zuma karena memperlihatkan perdebatan yang begitu baik, cara sikapnya yang begitu bagus. Sebenarnya saya ini juga cukup kesal dengan Bang Irka ini, cara dia berdebat. Tapi jauh lebih meresahkan kekesalan saya itu adalah kepada hostnya. Kenapa kepada hostnya? Karena Superboy ini atau Super Pela, apalah namanya itu, dia membuat sebuah aturan yang menurut saya itu tidak masuk logika. Dan gara-gara aturan itu yang dia buat menyebabkan Bang Zuma kalah. Tapi
Bagi kami umat Islam, kita tidak cari menang, kita cari itu kebenaran. Karena dalam umat Islam itu ada namanya hayya al falah, kemenangan hakiki itulah kebenaran. Jadi kembali tadi pada topik, kenapa hostnya dia buat aturan yang begitu sangat tidak masuk akal menurut saya. Dia bilang jangan menyetujui pendapat lawan bicara. Jadi kalau saya analogikan, misalkan ada dua orang ini sedang berdebat, mereka berdebat panjang, kemudian sampai di perdebatan. Jangan terlalu panjang, singkat aja. Kita udah nyimak tadi semua. Ya, dia mestinya dia sampai di perdebatan. Ketika itu musuh berkata dengan kebenaran absolut, kau percaya nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Lalu kita akan mengatakan karena itu kebenaran absolut, maka kita akan berkata 1 tambah 1 ya tentu ya sama dengan 2. Oh tidak, Anda ini pelanggaran. Kan tadi seperti itu Bang RK mengatakan, Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya bahwa Isa itu adalah Mesias? Ya jelas saya disetujui. Karena memang temanya bukan itu. Yang temanya itu kapan dia menjadi Kristus. Ketika dia dilahirkan atau ketika dia setelah mati. Kok disalahkan, itu saja sih. Terakhir sebagai penutup, kalau saya lihat ini, tadi saya juga sempat masuk di roomnya Bang Superboy dengan pesta foranya mereka ke atas kemenangannya Bang RK. Ya saya mengingat satu kisah bahwa umat Islam itu dulu dimusuhi besar oleh Umar bin Khattab. Dan itu Umar bin Khattab dibanggakan oleh para idolanya. Tapi Allah memberikan pukulan telak kepada para idolanya Umar bin Khattab dengan memasukkan Umar bin Khattab ke dalam Islam. Mudah-mudahan mereka yang sedang membanggakan mereka ini sebagai yang bisa melawan katanya Bang Zuma, bisa melawan umat Islam. Mudah-mudahan Allah mempunyai taktik yang sama dengan memberikan hidayah kepada mereka. Kita kan tidak tahu, itu bisa menjadi pukulan telak bagi mereka. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, insyaallah. Tetap semangat Bang Zuma. Insyaallah Allah bersamamu. Innallaha ma'as-sabirin. Justru ya teman-teman ya, justru gini, baik debator Islam ya maupun Yahudi itu berani nyamperin ke komanya Kristen. Ingat ya, Superboy itu Kristen. Nah, sebenarnya kita harusnya sudah punya alarm atau wanti-wanti kepada kita, ini Kristen loh. Jadi kalau suatu saat kita dikalahkan oleh Superboy itu wajar, karena di roomnya yang sama agamanya Kristen itu. Nah, pernah nggak mereka sekarang berani? Coba yang tokoh-tokoh apologet itu sekarang nggak pernah berani masuk ke roomnya Islam, nggak berani. Coba siapa? Nggak ada yang berani sekarang. Bener. Oke, izin kita sapa HJR, Muslim Kristen. HJR. HJR dipercepat dong. Nggak menjawab. Turun. Kita sapa Obex. Muslim Kristen Bang Obex. Muslim, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat selalu Bang Juma. Udah gitu aja. Oh iya ya Bang. Terima kasih. Siap, Itu aja siap, Bang. Pak. Sudah turunkan Iya, ya. Pak. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Najwa. Assalamualaikum. Mbak Najwa. Ngorok. Duh, udah lama permintaan kali ya. Tapi gini loh ya, Bang Udah. Billy. Tapi kan yang penting yang tadi loh, yang terakhir, yang penutupnya Aki Zuma ngomong itu yang sampai ke semua telinga bahwa ini ada 2 Yesus nih. Itu isu yang akan jadi pertimbangan atau pikiran mereka, akan dipikirin itu oleh mereka pasti. Itu yang penting pesannya sampai gitu. Dan bukan aturannya aja yang mengacaukan itu. Gurunda nggak kalah kok. Itu aturannya aja. Secara materi, secara penguasaan data, dalil, Gurunda. Si itu cuma ngerocos saja bisanya kan. Pertanyaannya ngotot. Itu Musa mana kitabnya Musa? Apa itu? Ya kan? Nggak jelas. Jadi lanjut Bang Handi. Kita lihat ke depannya saja. Oke lah, menganggap mereka menang ya dimaklumi saja.
Kita lihat ke depannya nanti outputnya seperti apa. Apakah banyak yang murtad atau banyak yang bersyahadat. Tapi selama ini di media sosial ya, khususnya ya, itu mereka mendengarkan diskusi ini, terutama Bang Juma dengan orang sebelah itu, yang saya wawancara langsung orangnya begitu ya, mereka mengatakan saya itu memeluk Islam karena jawaban-jawaban, statement-statement oleh Bang Juma dan muslimin lainnya itu masuk akal. Itu mereka alasannya sehingga mereka memeluk Islam. Nah, kita lihat aja outputnya nanti. Apakah ada umat Islam mau murtad dengan mendengarkan ini? Sebentar dulu Bang ya. Apakah ada umat Islam dengan kemenangan RK ini ingin murtad? Silakan dijawab di bawah. Apakah Anda ingin murtad setelah mendengarkan diskusi tadi? A. Ingin, B. Tidak. Saya rasa Anda menjawab sehat pasti tidak. Pengen nabok. Jadi kita lihat ke depannya nanti ya. Jelaskan. Yang mana kira-kira ini? Apakah mereka berbondong-bondong memeluk Islam dengan adanya dua Yesus yang terbukti di sini? Ada Yesus anaknya Maria yang diurapi Tuhan, ada Yesus yang diberi kemuliaan oleh Tuhan, ada Yesus yang diberi firman oleh Tuhan untuk mengajar kepada Bani Israel, ada juga Yesus yang mati terkutuk di tiang salib. Di sini ada dua Yesus. Tergantung Anda mau memilih siapa. Kalian semua yang mendengarkan di sini, Anda memilih A. Mesias yang dimuliakan Tuhan atau Mesias yang dikutuk Tuhan. Silakan dipilih teman-teman. Saya ulang kembali ya, Anda kalau berakal, Anda memilih Mesias yang dimuliakan Tuhan atau Anda memilih Mesias yang dikutuk Tuhan di tiang salib. Silakan pilih. Ada Mesias sejak dilahirkan dia adalah Mesias, ada juga Mesias yang keluar dari kubur setelah disalib. Anda milih yang mana? Terserah Anda. Mari kita lihat ke depan. Apakah mualaf akan banjir atau murtadin? Tapi selama ini saya belum pernah mendengarkan satupun Islam saya murtad karena mendengarkan atau menyimak diskusi lintas agama ini. Belum pernah saya